Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kuota kalian masih terisi agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-54. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang telah berada di hadapan Jector dan siap untuk menyerangnya dengan serangan yang sangat kuat. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu dari Jector. Ketika dia akan menemui sang ayah, Jector mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah mengalahkan Knight of God. Jadi, sang paus sendirilah yang menyatakannya. Mulai sekarang, Yang Mulia Kaisar akan melaksanakan kehendak Hermes, sang penguasa para dewa. Sebentar lagi, kata-kata Kaisar akan menjadi suara dewa. Kalau kau mau mematuhinya, aku akan mengampuni nyawamu, ucap Jector kepada ayahnya. Mendengar perkataan dari anaknya, dia hanya terdiam begitu saja. Putraku, apakah ini memang keinginanmu yang sebenarnya? Jector menjawab, apa kata-kataku terlalu sulit untuk kau pahami? Jector kemudian memperjelas keinginannya. Dia meminta ayahnya untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada Yang Mulia Kaisar. Ayahnya meminta kepada Jector untuk berhenti. Saat ini kau mungkin berdiri membantu Yang Mulia, tapi suatu hari nanti kau pasti akan mengincar tahta itu untuk dirimu sendiri. Selain itu, sangat jelas sekali kalau kau ingin menguasai seluruh benua ini. Mau berapa banyak darah yang mau kau tumpahkan demi menguasai benua ini? Tanya sang ayah. Sebagai ayah yang baik, tentu saja dia tidak ingin anaknya melakukan dosa besar karena membunuh banyak orang demi menjadi penguasa. Akan tetapi, Jector kemudian mencengkram ayahnya di sana. Jector telah keras pada keinginannya, dan dia bahkan mengancam akan membunuh ayahnya jika sang ayah tetap menghalangi jalannya. Ayahnya memperingatkan kepada Jector untuk segera berhenti, karena jika tidak, cepat atau lambat, dewa pasti akan memberikan hukuman langit yang adil, ucap ayahnya memperingatkan Jector. Dia kemudian dengan kejam membunuh ayahnya di dalam tempat ibadah sang paus. Jector tak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan. Dia beranggapan jika Tuhan itu ada, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Sungguh keyakinan yang menyimpang. Kita kemudian diperlihatkan kembali ketika Jector menerima serangan hebat dari Hero King. Kecepatan dari Joshua benar-benar tak mampu diimbangi oleh Jector. Meski telah menunjukkan kekuatan penuhnya, akan tetapi Joshua tetaplah bukan orang yang dapat ia kalahkan. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Icarus yang memerintahkan kepada pasukannya untuk merebut kembali wilayah Reinhardt. Pertarungan antara pasukan dari Joshua dengan pasukan dari Kekaisaran Hubalt sudah tak dapat dihindarkan lagi. Para pasukan Joshua mesti bekerja keras untuk mengalahkan para pasukan Hubalt yang terkenal keras kepala. Axel sang mercenary king sangat menikmati perang ini. Inilah saatnya untuk meregangkan otot-ototku dan bertarung sesuka hati, ucapnya. Dengan satu kali serangan saja, Axel berhasil mengalahkan beberapa pasukan Kroco dari Hubalt sekaligus. Melihat Axel yang bergerak menyerang mereka, para pasukan kemudian merapatkan barisannya untuk menghadang pergerakan dari Superhuman yang baru itu.
Axel sejenak berhenti mengamati dinding pertahanan yang dibuat oleh musuhnya. Tiba-tiba, rantai aura muncul dari bawah tanah dan mengikat para pasukan di sana. Rantai itu kemudian menarik dan mengganggu formasi yang dibuat oleh para pasukan Hubble. Formasi mereka hancur berimbas pada dinding pertahanan mereka yang juga menghilang. Ternyata itu adalah kekuatan dari Sir Christian. Dia meminta agar pasukan dari Hubble untuk menyerah, karena mereka akan segera merebut kembali wilayah Erham. Christian berkata kalau dia tidak mau menyerang para pasukan Hubble yang dahulu adalah mantan paladin di Kekaisaran Hubble. Christian memohon kepada teman-temannya untuk menjatuhkan senjata mereka. Beberapa dari mereka kemudian memilih untuk melepaskan senjata dan memilih untuk menyerah dengan damai. Theta memuji Christian yang seperti menggunakan kekuatan perintah absolut sama seperti yang dimiliki oleh Tuan Joshua. Theta dan Iselin kemudian mengatakan bahwa kemenangan sudah di depan mata dan mereka hanya tinggal menunggu Joshua saja. Para pasukan dari Joshua sudah menguasai gerbang utama dari wilayah Erham. Ini semua juga berkat dari ksatria Wilhelm yang diselamatkan oleh Joshua sebelum perang ini dimulai. Ikarus sang ahli strategi dan juga Nona Pontir kemudian berjalan masuk ke wilayah Reinhardt. Ikarus kemudian mengatakan mereka baru saja berhasil masuk dan terlalu awal jika mereka harus menganggap ini semua sudah berhasil dimenangkan. Ikarus berencana untuk segera ke alun-alun kota dan mengamankan tahta mereka. Akan tetapi, Axel kemudian terkejut karena mendengar sesuatu. Dia melihat tanah di sekitar mereka bergetar. Axel kemudian mencoba untuk mendengar getaran yang terjadi di sana. Iselin bertanya, apakah ada masalah? Axel kemudian menjelaskan bahwa dia mendengar banyak sekali langkah kaki yang datang menuju mereka. Kemungkinan ada lebih dari 200.000 orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Di saat Ikarus dan teman-teman sudah melihat kemenangan di depan mata, para penjaga di atas sana kemudian melaporkan bahwa ada bala bantuan dari pihak musuh yang mengarah ke wilayah Erham. Sir Kain menyebut bahwa pasukan dari Kekaisaran Hubble sudah terlihat. Mereka datang membawa persenjataan lengkap dan para pasukan peris kerajaan yang mempunyai kekuatan magic. Senjata modern yang sangat besar dibawa oleh mereka untuk melakukan serangan ke wilayah Reinhardt. Lihatlah betapa banyaknya pasukan elit dari Kekaisaran Hubble yang telah berada di depan gerbang dari wilayah Reinhardt. Karlsburg, yang merupakan kaisar dari Hubble, memerintahkan pasukannya untuk menyerang sekarang juga. Komandan pasukan memerintahkan kepada para peris untuk mengisi mesin penembak dengan kekuatan suci mereka. Para peris itu kemudian mulai mengalirkan kekuatan mereka ke mesin-mesin yang ada di hadapannya. Meriam Magic itu mulai terisi dengan kekuatan yang hebat, lalu kemudian menembakkan serangan yang sangat kuat ke arah benteng pertahanan dari wilayah Reinhardt. Sir Kain kemudian melompat dan mencoba untuk menghadang serangan dari senjata milik Kekaisaran Hubble. Kain ingat saat dia bisa mengalahkan Aima dengan satu tebasan saja. Maka ia juga pasti bisa menebas serangan musuhnya kali ini. Dengan sangat hebat, Kain berhasil menebas serangan yang dilancarkan oleh Kekaisaran Hubble. Akan tetapi, ledakan yang sangat hebat terjadi di sana, yang tentunya juga sangat membahayakan. Ikarus memang telah memperkirakan kalau pasukan Hubble akan datang ke sana. Namun dia tidak mengira kalau yang datang akan sebesar ini. Ikarus kemudian meminta Iselin untuk memperkuat pertahanannya, dan Axel diminta untuk memimpin para mercenari untuk menghancurkan mesin yang berbahaya itu. Iselin kemudian terbang menuju benteng pertahanan, dan Axel akan bergerak untuk menghancurkan meriam dari Kekaisaran Hubble. Iselin mengeluarkan skill yang disebut dengan Ice Wall. Dinding es raksasa kemudian muncul dan melindungi benteng pertahanan mereka. Sementara itu, Axel dan pasukannya akan bergerak untuk menyerang meriam dan senjata dari Kekaisaran Hubble. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi.
Christian yang melihat ada banyak sekali rekan-rekannya di Kekaisaran Hubalt yang datang, dia kemudian berlari dan tidak akan diam saja. Sir Ken meminta Christian untuk tidak gegabah dan jangan maju sebelum mendapat perintah. Akan tetapi, dia tetap ingin melakukannya karena dia ingin menyelamatkan teman-temannya. Christian menyebut kalau rekan-rekannya hanya dipaksa untuk mengikuti perang ini. Kalau kita biarkan saja, kekuatan suci mereka akan terkuras dan hanya akan mati karena kelelahan. Aku tidak mau rekan-rekanku mati sebagai barang sekali pakai pada perang ini, ucap Sir Christian. Memang benar, butuh kekuatan magic yang banyak dari para priest untuk menembakkan serangan kuat dari senjata mematikan itu. Serangan yang sangat besar kini datang menuju pada pasukan mercenari. Axel dengan percaya diri kemudian bersiap untuk menghadang serangan tersebut di sana. Sungguh hebat, dia berhasil memukul serangan itu dengan kekuatan auranya. Akan tetapi, aura dari Axel terdorong mundur dari kekuatan serangan tersebut. Axel kemudian berencana untuk membelokkan serangan dari musuh tersebut di sana. Theta sang Master Magic kemudian tiba di atasnya dan akan segera membantu Axel. Tujuanku berada di sini adalah untuk mencegah serangan itu mengenai para pasukan mercenari, ucapnya. Theta kemudian menembakkan sihir magicnya kepada meriam tersebut. Serangan dari magic itu berhasil menembusnya dan kini mengarah kepada meriam milik pasukan Kekaisaran Hubalt. Namun para pasukan Hubalt kemudian membuat dinding penghalang yang sangat kuat dan berhasil menahan serangan dari Theta. Kaisar Hubalt bertanya-tanya kenapa Master dari Magic Tower juga ikut serta dalam perebutan wilayah Erham. Selama pria itu masih ada, tidak peduli seberapa kuat kita keluarkan serangan, semua itu tidak akan ada gunanya, ucap sang kaisar. Dia kemudian memerintahkan kepada Carlo, bawahannya untuk mengambil alih pasukan di depan. Kaisar akan melawan Master dari Magic Tower itu sendirian. Kaisar Hubalt kemudian mengeluarkan kekuatan auranya. Di sisi lain, para pasukan Hubalt baris depan akan mengikuti pergerakan dari Carlo. Carlo adalah Duk dari Kekaisaran Hubalt, dan dia berada pada ranah Master. Para pasukan Hubalt dengan peralatan lengkap mulai menyerang. Langsung maju dengan polos seperti itu, berarti dinding penghalangnya sudah terangkat. Maaf, tapi mungkin kalian akan terlempar terbang sedikit. Benar saja, kekuatan dari Theta berhasil mengalahkan para pasukan Hubalt dengan kekuatan magicnya. Kaisar Hubalt telah berada dekat dengan posisi Theta saat ini. Kaisar ingin memanfaatkan pertemuan mereka di sini untuk mengalahkan Theta dan merebut gelar Nine Star darinya. Serangan dari Kaisar Hubalt berhasil ditahan oleh Theta dengan sangat mudah. Theta sudah menduga kalau Martial Emperor tidak akan sempat melaporkan kalau Magic Tower juga berada di medan tempur. Theta kemudian menembakkan serangan magic yang sangat kuat. Serangan itu berhasil menembus True Aura milik Kaisar. Kaisar kemudian bertanya, kenapa pasukan Avalon telah berada di sana? Padahal Avalon sedang berperang melawan Kekaisaran Swallow beberapa hari yang lalu. Apa kalian meninggalkan Kekaisaran sendiri hanya untuk mengambil alih Erham? Tanya Kaisar sambil menyerang Theta. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Sementara itu, Axel dan pasukannya tetap maju untuk mengincar pasukan baris depan musuhnya. Carlo dan teman-temannya telah tiba di sana. Mereka meminta Axel untuk berhenti. Dia kemudian memperlihatkan bentuk pertama dari True Aura miliknya dan akan segera melayangkan serangan. True Aura berwarna ungu menyelimuti Carlo di sana. Kekuatan True Aura Centaurus. Dia telah berada di hadapan Axel dan siap untuk menyerang. Bentrokan serangan terjadi di sana. Menarik juga, ada True Aura yang bisa mengubah bentuk tubuh seperti itu, ucap Axel. Mereka kemudian bertarung dengan sangat hebat di sana. Di samping itu, pasukan dari Hubalt juga berhasil membuat para mercenari menjadi terdesak. Di medan terbuka seperti ini, kita akan kesulitan jika melawan pasukan berkuda. Kalau begini terus, kami tidak akan bisa menembus maju ataupun mundur dengan mudah, ucap para mercenari.
Namun mereka kemudian diberikan healing oleh kekuatan suci dari Christian. Christian meminta agar para pasukan untuk tetap maju dan jangan takut. Kekuatan tersebut bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi juga memberikan kekuatan tambahan kepada para pasukan di medan perang. Jangan goyah, tetaplah berdiri dan teruslah maju. Namun para pasukan musuh juga tidak akan menyerah begitu saja. Serta pasukan dari mercenari juga tidak tinggal diam. Mereka akan terus bertahan meskipun sakit seperti di neraka. Salah satu dari pasukan Hubalt berhasil melancarkan serangan di perut mercenari. Akan tetapi, perisai aura di tubuhnya membuat pedang dari musuh menjadi retak. Christian menirukan armor suci masternya dengan true aura yang ia miliki. Armor tersebut bisa menahan serangan fatal dan bisa membuka celah kesempatan untuk menyerang balik. Situasi di sana menjadi terbalik. Para pasukan mercenari kini juga telah berhasil mengalahkan para pasukan berkuda. Carlo yang sangat kesal kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk menembak dengan mesin dan segera melenyapkan para mercenari itu. Mereka memeras kekuatan dari para peris untuk mengisi kekuatan pada senjata mesin. Dari benteng es, nampak terlihat mesin dari Kekaisaran Hubalt telah menyala. Serangan pun telah dilancarkan. Akan tetapi, dari kejauhan Iselin mengeluarkan skill magicnya. Dinding es yang sangat kokoh muncul di sekitar para mercenari dan berhasil menahan serangan dari mesin milik Kekaisaran Hubalt. Tidak hanya itu, bahkan para pasukan berkuda musuh juga ikut terdorong bersama dengan dinding es tersebut. Carlo terus memerintahkan kepada bawahannya untuk tetap menembak. Namun ia juga terlempar akibat dinding es yang muncul tiba-tiba di bawahnya. Axel menertawakannya dan dia berkata kalau dirinya banyak berhutang budi pada Magic Tower hari ini. Iselin mengaku kalau ia mulai kelelahan karena sudah menggunakan banyak mana. Tentu saja memerlukan banyak kekuatan untuk bisa menciptakan dinding es sebesar itu. Di sisi lain, para peris yang sudah kehabisan tenaga terus saja dipaksa untuk mengisi kekuatannya. Namun Christian tiba di sana untuk menghentikan hal tersebut. Christian mengatakan kalau kalian tidak perlu melakukan sejauh itu. Christian menghempaskan salah satu pasukan Hubalt yang terus menyiksa para peris di sana. Dia kemudian menghancurkan gembok yang mengikat tangan dari para peris. Christian mencoba untuk menenangkan teman-temannya dan akan menyelamatkan mereka dari paksaan untuk berperang. Carlo kemudian bergerak dengan cepat untuk menyerang Christian yang telah menghalangi rencananya. Christian mengatakan bahwa melakukan pertumpahan darah hanya untuk benua sampai harus mengorbankan rakyat sendiri adalah hal yang bodoh. Apakah kau tak paham kalau kekayaan negeri itu adalah milik rakyat? Pengorbanan ini adalah dasar pondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Kalian itu hanya orang-orang yang membutakan mata rakyat dengan membawa nama dewa dan mengorbankan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Kaulah yang menghalangi kemajuan kekaisaran, ucap Carlo kepada Christian. Para peris dari Hubalt kemudian memberikan kekuatan mereka kepada Christian. Inilah saatnya, hancurkan dengan segera mesin penembak itu. Dengan cepat Axel melompat ke atas sana dan bersiap untuk menghancurkan senjata berbahaya itu. Carlo bertanya, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau mengisi mesin itu dengan kekuatanmu? Axel berhasil mendaratkan serangannya ke mesin tersebut. Mesin itu kemudian jatuh dan mengarah kepada Carlo. Carlo kemudian berusaha untuk menghindari jalur tembaknya. Mesin itu kemudian jatuh dan menembakkan serangannya ke arah pasukan Hubalt. Semua senjata mesin sudah berhasil dihancurkan. Pasukan elit Kekaisaran Hubalt sedang berada di ujung tanduk akan kekalahan mereka. Kesatria Hubalt terkejut melihat para pasukannya yang telah berantakan. Semua mesin tembak sudah hancur dan para peris menghilang entah kemana. Axel kemudian terlihat membantu Sir Christian untuk berdiri. Christian merasa ada beberapa tulang rusuknya yang patah. Carlo kemudian bergerak ke arah mereka dan mencoba untuk menyerang. Carlo berhasil melukai Axel dengan pedangnya dan Christian mulai bersiap untuk menyerang. Christian meminta Carlo untuk berhenti karena situasi perang sudah berhasil dimenangkan oleh pihak Joshua.
Namun Kaisar Hubert juga masih tidak terima dan bersikeras untuk tetap bertarung. Akan kulenyapkan kalian semua, termasuk juga Tower Magic yang berani menentangku. Christian dan Axel mengira kalau mereka tidak akan sempat untuk menghindari serangan dari Kaisar Hubert. Beruntung, Theta masih sempat untuk memberikan perlindungan kepada teman-temannya yang ada di sana. Kaisar kemudian bertanya, untuk siapakah Theta sang Master Magic melawannya pada perang kali ini? Theta menjelaskan kalau dia berada di pihak Joshua karena ada suatu target yang ingin mereka capai bersama-sama. Theta melancarkan serangan magic yang sangat hebat di sana. Serangan itu hampir saja berhasil mengenai Kaisar Hubert dan kuda terbang miliknya. Jadi benar, kau memang salah satu dari Nine Star sekarang. Kau bisa menahan pedang auraku dengan mudah. Tiba-tiba serangan pedang aura muncul dari arah lain mengarah kepada Kaisar Hubert. Kaisar mencoba untuk menahannya dan dia merasa aura tersebut tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Namun ternyata tidak. Serangan tersebut malah berhasil mengenai Kaisar. Terjadi ledakan yang sangat hebat di sana dan Kaisar Hubert pun telah dijatuhkan oleh seseorang. Rupanya itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Sirkain dari kejauhan. Memang lumayan jauh, tapi aku bisa mengenai targetnya dengan baik, ucap Sirkain. Kerlo kemudian memerintahkan kepada pasukan yang masih tersisa untuk melindungi Yang Mulia Kaisar. Akan tetapi, Sir Christian dengan rantai auranya kemudian berhasil mengikat Kerlo di sana. Christian mengatakan saat Kaisar terjatuh, maka perang ini sudah berakhir. Axel kemudian melompat dan tiba di hadapan Kerlo untuk bisa memberikan serangan. Serangan yang sangat kuat berhasil ia lancarkan kepada Duke Kerlo. Pukulan itu berhasil membuat Kerlo menjadi KO dalam sekejap. Duke Kerlo sudah kalah. Sudah tak ada lagi yang bisa menghentikan monster itu dan Nine Star dari Avalon. Ini sangatlah memalukan. Bisa-bisanya pasukan elit kalah melawan sekelompok mage dan juga mercenari, ucap Kaisar Hubert. Ikarus kemudian tiba dan berkata, "Jangan bingung begitu. Kami sudah meningkatkan kekuatan kami selama berhari-hari. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah Ikarus. Aku memintamu untuk menyatakan kekalahan dan menyerah sebelum kau kehilangan lebih banyak nyawa," ucap Ikarus. Kaisar Hubert meminta agar Ikarus untuk diam. Dia mengaku lebih memilih mati dalam pertempuran daripada harus menyerah seperti ini. Ikarus kemudian memberikan penjelasan kalau niat mereka hanyalah untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya dirampas dari pihak Ikarus, yaitu tanah ini, tanah Reinhardt, termasuk juga kekaisaran Hubert. Dasar kurang ajar. Akan kusobek lidahmu itu sekarang juga, ucap Kaisar. Namun Ikarus dengan santai tetap berbicara baik-baik kepada Kaisar. Dia menjelaskan bahwa pasukan sekutu mereka sudah berjalan menyerang wilayah Hubert saat Kaisar dan pasukannya datang ke Reinhardt. Tanpa adanya Kaisar dan pasukan elit serta Martial Emperor di sana, pasukan sekutu tidak akan bisa dihentikan untuk merebut kembali kekaisaran Hubert. Tidak lama lagi, perebutan kembali kekaisaran Hubert akan selesai. Kaisar bertanya, apakah semua ini adalah rencana dari Ikarus? Ikarus kemudian menjelaskan lebih detail mengenai permasalahan ini. Kekaisaran Swallow mengkhianati Hubert dengan melakukan negosiasi dengan Martial Emperor. Kepercayaan terhadap Jechter pun hancur dan kecurigaan akan menyebar. Itulah sebabnya kau membawa pasukan elit untuk memperingatkan Martial Emperor ke sini. Apakah aku salah? Tanya Ikarus. Ikarus lanjut mengatakan kalau perang ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tiba-tiba, petir berwarna biru muncul di atas langit, dan Joshua telah tiba di hadapan mereka semua dengan membawa Jechter di sana. Aku tidak bermaksud membuat kalian terkejut. Tolong jangan khawatir, kalau kalian mau bekerja sama, tidak akan ada lagi pertumpahan darah yang terjadi. Tapi kecuali yang satu ini, aku mengampuni nyawanya, meski dia sekarang sudah tidak bisa berjalan atau mengeluarkan aura. Joshua melempar tubuh dari Jechter ke hadapan Yang Mulia Kaisar Hubert. Siapa sangka Jechter akan kalah oleh orang itu, ucap pasukan dari Hubert. Joshua tidak mau banyak bicara lagi. Dia meminta agar kekaisaran Hubert menyerah tanpa syarat kepada pihak Joshua.
Kalau Hubalt menerimanya, maka Joshua akan membiarkan mereka yang tersisa untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi tidak untuk yang mulia bersama Martial Emperor. Kalian akan menjadi tahanan perang, tapi aku pastikan kalian akan diperlakukan dengan baik, ucap Joshua kepada mereka. Kaisar Hubalt sudah tidak memiliki pilihan lain, namun ia masih mempunyai harga diri dan lebih baik mati di tempat ini. Itulah yang ia pikirkan sekarang. Jadi inilah akhirnya. Bahkan sang Black God sampai memanfaatkan anaknya seperti ini. Setelah 3 tahun hanya tinggal Black God dan kau yang tersisa. Katakan padaku, Hero King, apakah kau mampu membunuh ayahmu sendiri? Tanya Kaisar Hubalt. Joshua hanya terdiam mendengar pertanyaan tersebut. Sudah kuduga kau tidak bisa langsung menjawabnya. Baiklah, aku akan menyerah. Tepati saja janjimu, ucap Kaisar Hubalt kepada Joshua. Dengan hasil ini, maka perang pun sudah berakhir dengan kemenangan untuk pihak Joshua. Mereka pun bersorak gembira untuk merayakan kemenangan ini. Sins kemudian memperlihatkan Sir Ken yang menyebut bahwa ini sedikit mengecewakan. Setelah berjuang mati-matian, yang tersisa hanya singgasana yang hancur. Leo kemudian mengingatkan agar Ken menjaga kata-katanya. Kehendak Hero King adalah semangat dari Reinhardt. Sir Ken meminta maaf karena bukan maksudnya untuk menyinggung perasaan Leo. Joshua kemudian berjalan mendekati singgasana yang hancur. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu di tangannya. Joshua mengaku bisa mengembalikan apa yang telah hilang dari mereka dengan kekuatan aura tersebut. Singgasana Reinhardt kemudian mulai terbentuk kembali. Benda yang sebelumnya hancur dan berantakan kini mulai bersatu, kembali membentuk singgasana yang mewah. Sungguh menakjubkan. Kekuatan dari Primordial Stone memang sangat hebat. Akhirnya semua sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Joshua kemudian bertanya, apakah kalian semua masih ingat dengan apa yang kukatakan setelah perang Cromwell melawan Pontir? Mereka menjawab, tentu saja kami masih ingat. Kini waktunya telah tiba. Kita diperlihatkan saat Joshua dan rekan-rekannya sedang berbicara pada malam itu tentang tujuan dari Joshua. Joshua mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa takdir yang ia pilih. Ya, ini semua sudah ditunggu dengan sangat lama. Dan sekarang tibalah saatnya takdir yang dipilih Joshua adalah, yaitu melakukan penyatuan benua. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkah menarik apakah yang akan dilakukan oleh Hero King dan kawan-kawan? Dan bagaimanakah dengan Duk Agnus yang kini terungkap sebagai Heimdall? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang telah berada di hadapan Jector dan siap untuk menyerangnya dengan serangan yang sangat kuat. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu dari Jector. Ketika dia akan menemui sang ayah, Jector mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah mengalahkan Knight of God. Jadi, sang paus sendirilah yang menyatakannya. Mulai sekarang, Yang Mulia Kaisar akan melaksanakan kehendak Hermes, sang penguasa para dewa. Sebentar lagi, kata-kata Kaisar akan menjadi suara dewa. Kalau kau mau mematuhinya, aku akan mengampuni nyawamu, ucap Jector kepada ayahnya.
Mendengar perkataan dari anaknya, dia hanya terdiam begitu saja. "Putraku, apakah ini memang keinginanmu yang sebenarnya?" Jekter menjawab, "Apa kata-kataku terlalu sulit untuk kau pahami?" Jekter kemudian memperjelas keinginannya. Dia meminta ayahnya untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada Yang Mulia Kaisar. Ayahnya meminta kepada Jekter untuk berhenti. "Saat ini kau mungkin berdiri membantu Yang Mulia, tapi suatu hari nanti kau pasti akan mengincar tahta itu untuk dirimu sendiri. Selain itu, sangat jelas sekali kalau kau ingin menguasai seluruh benua ini. Mau berapa banyak darah yang mau kau tumpahkan demi menguasai benua ini?" tanya sang ayah. Sebagai ayah yang baik, tentu saja dia tidak ingin anaknya melakukan dosa besar karena membunuh banyak orang demi menjadi penguasa. Akan tetapi, Jekter kemudian mencengkram ayahnya di sana. Jekter telah keras pada keinginannya, dan dia bahkan mengancam akan membunuh ayahnya jika sang ayah tetap menghalangi jalannya. Ayahnya memperingatkan kepada Jekter untuk segera berhenti, karena jika tidak, cepat atau lambat, dewa pasti akan memberikan hukuman langit yang adil, ucap ayahnya memperingatkan Jekter. Dia kemudian dengan kejam membunuh ayahnya di dalam tempat ibadah sang paus. Jekter tak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan. Dia beranggapan jika Tuhan itu ada, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Sungguh keyakinan yang menyimpang. Kita kemudian diperlihatkan kembali ketika Jekter menerima serangan hebat dari Hero King. Kecepatan dari Joshua benar-benar tak mampu diimbangi oleh Jekter. Meski telah menunjukkan kekuatan penuhnya, akan tetapi Joshua tetaplah bukan orang yang dapat ia kalahkan. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Ikarus yang memerintahkan kepada pasukannya untuk merebut kembali wilayah Reinhardt. Pertarungan antara pasukan dari Joshua dengan pasukan dari Kekaisaran Hubalt sudah tak dapat dihindarkan lagi. Para pasukan Joshua mesti bekerja keras untuk mengalahkan para pasukan Hubalt yang terkenal keras kepala. Axel sang mercenary king sangat menikmati perang ini. "Inilah saatnya untuk meregangkan otot-ototku dan bertarung sesuka hati," ucapnya. Dengan satu kali serangan saja, Axel berhasil mengalahkan beberapa pasukan Kroco dari Hubalt sekaligus. Melihat Axel yang bergerak menyerang mereka, para pasukan kemudian merapatkan barisannya untuk menghadang pergerakan dari Superhuman yang baru itu. Axel sejenak berhenti mengamati dinding pertahanan yang dibuat oleh musuhnya. Tiba-tiba, rantai aura muncul dari bawah tanah dan mengikat para pasukan di sana. Rantai itu kemudian menarik dan mengganggu formasi yang dibuat oleh para pasukan Hubalt. Formasi mereka hancur berimbas pada dinding pertahanan mereka yang juga menghilang. Ternyata itu adalah kekuatan dari Sir Christian. Dia meminta agar pasukan dari Hubalt untuk menyerah, karena mereka akan segera merebut kembali wilayah Erham. Christian berkata kalau dia tidak mau menyerang para pasukan Hubalt yang dahulu adalah mantan paladin di Kekaisaran Hubalt. Christian memohon kepada teman-temannya untuk menjatuhkan senjata mereka. Beberapa dari mereka kemudian memilih untuk melepaskan senjata dan memilih untuk menyerah dengan damai. Theta memuji Christian yang seperti menggunakan kekuatan perintah absolut sama seperti yang dimiliki oleh Tuan Joshua. Theta dan Iselin kemudian mengatakan bahwa kemenangan sudah di depan mata dan mereka hanya tinggal menunggu Joshua saja. Para pasukan dari Joshua sudah menguasai gerbang utama dari wilayah Erham. Ini semua juga berkat dari ksatria Wilhelm yang diselamatkan oleh Joshua sebelum perang ini dimulai. Ikarus sang ahli strategi dan juga Nona Pontir kemudian berjalan masuk ke wilayah Reinhardt. Ikarus kemudian mengatakan mereka baru saja berhasil masuk dan terlalu awal jika mereka harus menganggap ini semua sudah berhasil dimenangkan. Ikarus berencana untuk segera ke alun-alun kota dan mengamankan tahta mereka. Akan tetapi, Axel kemudian terkejut
karena mendengar sesuatu. Dia melihat tanah di sekitar mereka bergetar. Axel kemudian mencoba untuk mendengar getaran yang terjadi di sana. Iselin bertanya, apakah ada masalah? Axel kemudian menjelaskan bahwa dia mendengar banyak sekali langkah kaki yang datang menuju mereka. Kemungkinan ada lebih dari 200.000 orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Di saat Ikarus dan teman-teman sudah melihat kemenangan di depan mata, para penjaga di atas sana kemudian melaporkan bahwa ada bala bantuan dari pihak musuh yang mengarah ke wilayah Erham. Sir Kain menyebut bahwa pasukan dari Kekaisaran Hubalt sudah terlihat. Mereka datang membawa persenjataan lengkap dan para pasukan peris kerajaan yang mempunyai kekuatan magic. Senjata modern yang sangat besar dibawa oleh mereka untuk melakukan serangan ke wilayah Reinhardt. Lihatlah betapa banyaknya pasukan elit dari Kekaisaran Hubalt yang telah berada di depan gerbang dari wilayah Reinhardt. Karlsburg, yang merupakan kaisar dari Hubalt, memerintahkan pasukannya untuk menyerang sekarang juga. Komandan pasukan memerintahkan kepada para pris untuk mengisi mesin penembak dengan kekuatan suci mereka. Para pris itu kemudian mulai mengalirkan kekuatan mereka ke mesin-mesin yang ada di hadapannya. Meriam Magic itu mulai terisi dengan kekuatan yang hebat, lalu kemudian menembakkan serangan yang sangat kuat ke arah benteng pertahanan dari wilayah Reinhardt. Sir Kain kemudian melompat dan mencoba untuk menghadang serangan dari senjata milik Kekaisaran Hubalt. Kain ingat saat dia bisa mengalahkan Aima dengan satu tebasan saja. Maka ia juga pasti bisa menebas serangan musuhnya kali ini. Dengan sangat hebat, Kain berhasil menebas serangan yang dilancarkan oleh Kekaisaran Hubalt. Akan tetapi, ledakan yang sangat hebat terjadi di sana, yang tentunya juga sangat membahayakan. Ikarus memang telah memperkirakan kalau pasukan Hubalt akan datang ke sana, namun dia tidak mengira kalau yang datang akan sebesar ini. Ikarus kemudian meminta Iselin untuk memperkuat pertahanannya, dan Axel diminta untuk memimpin para mercenari untuk menghancurkan mesin yang berbahaya itu. Iselin kemudian terbang menuju benteng pertahanan, dan Axel akan bergerak untuk menghancurkan meriam dari Kekaisaran Hubalt. Iselin mengeluarkan skill yang disebut dengan Ice Wall. Dinding es raksasa kemudian muncul dan melindungi benteng pertahanan mereka. Sementara itu, Axel dan pasukannya akan bergerak untuk menyerang meriam dan senjata dari Kekaisaran Hubalt. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Christian yang melihat ada banyak sekali rekan-rekannya di Kekaisaran Hubalt yang datang, dia kemudian berlari dan tidak akan diam saja. Sir Kain meminta Christian untuk tidak gegabah dan jangan maju sebelum mendapat perintah. Akan tetapi, dia tetap ingin melakukannya karena dia ingin menyelamatkan teman-temannya. Christian menyebut kalau rekan-rekannya hanya dipaksa untuk mengikuti perang ini. Kalau kita biarkan saja, kekuatan suci mereka akan terkuras dan hanya akan mati karena kelelahan. Aku tidak mau rekan-rekanku mati sebagai barang sekali pakai pada perang ini, ucap Sir Christian. Memang benar, butuh kekuatan magic yang banyak dari para priest untuk menembakkan serangan kuat dari senjata mematikan itu. Serangan yang sangat besar kini datang menuju pada pasukan mercenari. Axel dengan percaya diri kemudian bersiap untuk menghadang serangan tersebut di sana. Sungguh hebat, dia berhasil memukul serangan itu dengan kekuatan auranya. Akan tetapi, aura dari Axel terdorong mundur dari kekuatan serangan tersebut. Axel kemudian berencana untuk membelokkan serangan dari musuh tersebut di sana. Theta sang Master Magic kemudian tiba di atasnya dan akan segera membantu Axel. Tujuanku berada di sini adalah untuk mencegah serangan itu mengenai para pasukan mercenari, ucapnya. Theta kemudian menembakkan sihir magicnya kepada meriam tersebut. Serangan dari magic itu berhasil menembusnya dan kini mengarah kepada meriam milik pasukan Kekaisaran Hubalt. Namun para pasukan Hubalt kemudian membuat dinding penghalang yang sangat kuat dan berhasil menahan serangan dari Theta. Kaisar Hubalt bertanya-tanya,
kenapa Master dari Magic Tower juga ikut serta dalam perebutan wilayah Erham. Selama pria itu masih ada, tidak peduli seberapa kuat kita keluarkan serangan, semua itu tidak akan ada gunanya, ucap sang kaisar. Dia kemudian memerintahkan kepada Carlo, bawahannya, untuk mengambil alih pasukan di depan. Kaisar akan melawan Master dari Magic Tower itu sendirian. Kaisar Hubert kemudian mengeluarkan kekuatan auranya. Di sisi lain, para pasukan Hubert baris depan akan mengikuti pergerakan dari Carlo. Carlo adalah Duk dari Kekaisaran Hubert, dan dia berada pada ranah Master. Para pasukan Hubert dengan peralatan lengkap mulai menyerang. Langsung maju dengan polos seperti itu, berarti dinding penghalangnya sudah terangkat. Maaf, tapi mungkin kalian akan terlempar terbang sedikit. Benar saja, kekuatan dari Theta berhasil mengalahkan para pasukan Hubert dengan kekuatan magicnya. Kaisar Hubert telah berada dekat dengan posisi Theta saat ini. Kaisar ingin memanfaatkan pertemuan mereka di sini untuk mengalahkan Theta dan merebut gelar Nine Star darinya. Serangan dari Kaisar Hubert berhasil ditahan oleh Theta dengan sangat mudah. Theta sudah menduga kalau Martial Emperor tidak akan sempat melaporkan kalau Magic Tower juga berada di medan tempur. Theta kemudian menembakkan serangan magic yang sangat kuat. Serangan itu berhasil menembus True Aura milik Kaisar. Kaisar kemudian bertanya, kenapa pasukan Avalon telah berada di sana? Padahal Avalon sedang berperang melawan Kekaisaran Swallow beberapa hari yang lalu. Apa kalian meninggalkan Kekaisaran sendiri hanya untuk mengambil alih Erham? Tanya Kaisar sambil menyerang Theta. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Sementara itu, Axel dan pasukannya tetap maju untuk mengincar pasukan baris depan musuhnya. Carlo dan teman-temannya telah tiba di sana. Mereka meminta Axel untuk berhenti. Dia kemudian memperlihatkan bentuk pertama dari True Aura miliknya dan akan segera melayangkan serangan. True Aura berwarna ungu menyelimuti Carlo di sana. Kekuatan True Aura Centaurus. Dia telah berada di hadapan Axel dan siap untuk menyerang. Bentrokan serangan terjadi di sana. Menarik juga, ada True Aura yang bisa mengubah bentuk tubuh seperti itu, ucap Axel. Mereka kemudian bertarung dengan sangat hebat di sana. Di samping itu, pasukan dari Hubert juga berhasil membuat para mercenari menjadi terdesak. Di medan terbuka seperti ini, kita akan kesulitan jika melawan pasukan berkuda. Kalau begini terus, kami tidak akan bisa menembus maju ataupun mundur dengan mudah, ucap para mercenari. Namun mereka kemudian diberikan healing oleh kekuatan suci dari Christian. Christian meminta agar para pasukan untuk tetap maju dan jangan takut. Kekuatan tersebut bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi juga memberikan kekuatan tambahan kepada para pasukan di medan perang. Jangan goyah, tetaplah berdiri dan teruslah maju. Namun para pasukan musuh juga tidak akan menyerah begitu saja. Serta pasukan dari mercenari juga tidak tinggal diam. Mereka akan terus bertahan meskipun sakit seperti di neraka. Salah satu dari pasukan Hubert berhasil melancarkan serangan di perut mercenari. Akan tetapi, perisai aura di tubuhnya membuat pedang dari musuh menjadi retak. Christian menirukan armor suci masternya dengan True Aura yang ia miliki. Armor tersebut bisa menahan serangan fatal dan bisa membuka celah kesempatan untuk menyerang balik. Situasi di sana menjadi terbalik. Para pasukan mercenari kini juga telah berhasil mengalahkan para pasukan berkuda. Carlo yang sangat kesal kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk menembak dengan mesin dan segera melenyapkan para mercenari itu. Mereka memeras kekuatan dari para peris untuk mengisi kekuatan pada senjata mesin. Dari benteng es, nampak terlihat mesin dari Kekaisaran Hubert telah menyala. Serangan pun telah dilancarkan. Akan tetapi, dari kejauhan Iselin mengeluarkan skill magicnya. Dinding es yang sangat kokoh muncul di sekitar para mercenari dan berhasil menahan serangan dari mesin milik Kekaisaran Hubert. Tidak hanya itu, bahkan para pasukan berkuda musuh juga ikut terdorong bersama dengan dinding es tersebut. Carlo terus memerintahkan kepada bawahannya untuk tetap menembak.
Namun ia juga terlempar akibat dinding es yang muncul tiba-tiba di bawahnya. Axel menertawakannya dan dia berkata kalau dirinya banyak berhutang budi pada Magic Tower hari ini. Iselin mengaku kalau ia mulai kelelahan karena sudah menggunakan banyak mana. Tentu saja memerlukan banyak kekuatan untuk bisa menciptakan dinding es sebesar itu. Di sisi lain, para peris yang sudah kehabisan tenaga terus saja dipaksa untuk mengisi kekuatannya. Namun Christian tiba di sana untuk menghentikan hal tersebut. Christian mengatakan kalau kalian tidak perlu melakukan sejauh itu. Christian menghempaskan salah satu pasukan Hubert yang terus menyiksa para peris di sana. Dia kemudian menghancurkan gembok yang mengikat tangan dari para peris. Christian mencoba untuk menenangkan teman-temannya dan akan menyelamatkan mereka dari paksaan untuk berperang. Carlo kemudian bergerak dengan cepat untuk menyerang Christian yang telah menghalangi rencananya. Christian mengatakan bahwa melakukan pertumpahan darah hanya untuk benua sampai harus mengorbankan rakyat sendiri adalah hal yang bodoh. Apakah kau tak paham kalau kekayaan negeri itu adalah milik rakyat? Pengorbanan ini adalah dasar pondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Kalian itu hanya orang-orang yang membutakan mata rakyat dengan membawa nama dewa dan mengorbankan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Kaulah yang menghalangi kemajuan kekaisaran, ucap Carlo kepada Christian. Para peris dari Hubert kemudian memberikan kekuatan mereka kepada Christian. Inilah saatnya, hancurkan dengan segera mesin penembak itu. Dengan cepat Axel melompat ke atas sana dan bersiap untuk menghancurkan senjata berbahaya itu. Carlo bertanya, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau mengisi mesin itu dengan kekuatanmu? Axel berhasil mendaratkan serangannya ke mesin tersebut. Mesin itu kemudian jatuh dan mengarah kepada Carlo. Carlo kemudian berusaha untuk menghindari jalur tembaknya. Mesin itu kemudian jatuh dan menembakkan serangannya ke arah pasukan Hubert. Semua senjata mesin sudah berhasil dihancurkan. Pasukan elit Kekaisaran Hubert sedang berada di ujung tanduk akan kekalahan mereka. Kesatria Hubert terkejut melihat para pasukannya yang telah berantakan. Semua mesin tembak sudah hancur dan para peris menghilang entah kemana. Axel kemudian terlihat membantu Sir Christian untuk berdiri. Christian merasa ada beberapa tulang rusuknya yang patah. Carlo kemudian bergerak ke arah mereka dan mencoba untuk menyerang. Carlo berhasil melukai Axel dengan pedangnya dan Christian mulai bersiap untuk menyerang. Christian meminta Duke Carlo untuk berhenti karena situasi perang sudah berhasil dimenangkan oleh pihak Joshua. Namun Kaisar Hubert juga masih tidak terima dan bersikeras untuk tetap bertarung. Akan kulenyapkan kalian semua, termasuk juga Tower Magic yang berani menentangku. Christian dan Axel mengira kalau mereka tidak akan sempat untuk menghindari serangan dari Kaisar Hubert. Beruntung, Theta masih sempat untuk memberikan perlindungan kepada teman-temannya yang ada di sana. Kaisar kemudian bertanya, untuk siapakah Theta sang Master Magic melawannya pada perang kali ini? Theta menjelaskan kalau dia berada di pihak Joshua karena ada suatu target yang ingin mereka capai bersama-sama. Theta melancarkan serangan magic yang sangat hebat di sana. Serangan itu hampir saja berhasil mengenai Kaisar Hubert dan kuda terbang miliknya. Jadi benar, kau memang salah satu dari Nine Star sekarang. Kau bisa menahan pedang auraku dengan mudah. Tiba-tiba serangan pedang aura muncul dari arah lain mengarah kepada Kaisar Hubert. Kaisar mencoba untuk menahannya dan dia merasa aura tersebut tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Namun ternyata tidak. Serangan tersebut malah berhasil mengenai Kaisar. Terjadi ledakan yang sangat hebat di sana dan Kaisar Hubert pun telah dijatuhkan oleh seseorang. Rupanya itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Sir Kain dari kejauhan. Memang lumayan jauh, tapi aku bisa mengenai targetnya dengan baik, ucap Sir Kain. Carlo kemudian memerintahkan kepada pasukan yang masih tersisa untuk melindungi Yang Mulia Kaisar. Akan tetapi, Sir Christian dengan rantai auranya kemudian berhasil mengikat Carlo di sana. Christian mengatakan saat Kaisar terjatuh, maka perang ini sudah berakhir.
Axel kemudian melompat dan tiba di hadapan Carlo untuk bisa memberikan serangan. Serangan yang sangat kuat berhasil ia lancarkan kepada Doug Carlo. Pukulan itu berhasil membuat Carlo menjadi KO dalam sekejap. Doug Carlo sudah kalah. Sudah tak ada lagi yang bisa menghentikan monster itu dan Nine Star dari Avalon. Ini sangatlah memalukan. Bisa-bisanya pasukan elit kalah melawan sekelompok mage dan juga mercenari, ucap Kaisar Hubert. Ikarus kemudian tiba dan berkata, "Jangan bingung begitu. Kami sudah meningkatkan kekuatan kami selama berhari-hari. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah Ikarus. Aku memintamu untuk menyatakan kekalahan dan menyerah sebelum kau kehilangan lebih banyak nyawa," ucap Ikarus. Kaisar Hubert meminta agar Ikarus untuk diam. Dia mengaku lebih memilih mati dalam pertempuran daripada harus menyerah seperti ini. Ikarus kemudian memberikan penjelasan kalau niat mereka hanyalah untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya dirampas dari pihak Ikarus, yaitu tanah ini, tanah Reinhardt, termasuk juga kekaisaran Hubert. "Dasar kurang ajar. Akan kusobek lidahmu itu sekarang juga," ucap Kaisar. Namun Ikarus dengan santai tetap berbicara baik-baik kepada Kaisar. Dia menjelaskan bahwa pasukan sekutu mereka sudah berjalan menyerang wilayah Hubert saat Kaisar dan pasukannya datang ke Reinhardt. Tanpa adanya Kaisar dan pasukan elit serta Martial Emperor di sana, pasukan sekutu tidak akan bisa dihentikan untuk merebut kembali kekaisaran Hubert. Tidak lama lagi, perebutan kembali kekaisaran Hubert akan selesai. Kaisar bertanya, apakah semua ini adalah rencana dari Ikarus? Ikarus kemudian menjelaskan lebih detail mengenai permasalahan ini. Kekaisaran Swallow mengkhianati Hubert dengan melakukan negosiasi dengan Martial Emperor. Kepercayaan terhadap Jechter pun hancur dan kecurigaan akan menyebar. Itulah sebabnya kau membawa pasukan elit untuk memperingatkan Martial Emperor ke sini. Apakah aku salah? Tanya Ikarus. Ikarus lanjut mengatakan kalau perang ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tiba-tiba, petir berwarna biru muncul di atas langit, dan Joshua telah tiba di hadapan mereka semua dengan membawa Jechter di sana. "Aku tidak bermaksud membuat kalian terkejut. Tolong jangan khawatir. Kalau kalian mau bekerja sama, tidak akan ada lagi pertumpahan darah yang terjadi. Tapi kecuali yang satu ini, aku mengampuni nyawanya, meski dia sekarang sudah tidak bisa berjalan atau mengeluarkan aura." Joshua melempar tubuh dari Jechter ke hadapan Yang Mulia Kaisar Hubert. Siapa sangka Jechter akan kalah oleh orang itu, ucap pasukan dari Hubert. Joshua tidak mau banyak bicara lagi. Dia meminta agar kekaisaran Hubert menyerah tanpa syarat kepada pihak Joshua. Kalau Hubert menerimanya, maka Joshua akan membiarkan mereka yang tersisa untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi tidak untuk Yang Mulia bersama Martial Emperor. Kalian akan menjadi tahanan perang, tapi aku pastikan kalian akan diperlakukan dengan baik, ucap Joshua kepada mereka. Kaisar Hubert sudah tidak memiliki pilihan lain, namun ia masih mempunyai harga diri dan lebih baik mati di tempat ini. Itulah yang ia pikirkan sekarang. Jadi inilah akhirnya. Bahkan sang Black God sampai memanfaatkan anaknya seperti ini. Setelah 3 tahun hanya tinggal Black God dan kau yang tersisa. Katakan padaku, Hero King, apakah kau mampu membunuh ayahmu sendiri? Tanya Kaisar Hubert. Joshua hanya terdiam mendengar pertanyaan tersebut. Sudah kuduga kau tidak bisa langsung menjawabnya. Baiklah, aku akan menyerah. Tepati saja janjimu, ucap Kaisar Hubert kepada Joshua. Dengan hasil ini, maka perang pun sudah berakhir dengan kemenangan untuk pihak Joshua. Mereka pun bersorak gembira untuk merayakan kemenangan ini. Sins kemudian memperlihatkan Sir Ken yang menyebut bahwa ini sedikit mengecewakan. Setelah berjuang mati-matian, yang tersisa hanya singgasana yang hancur. Leo kemudian mengingatkan agar Ken menjaga kata-katanya. Kehendak Hero King adalah semangat dari Reinhardt. Sir Ken meminta maaf karena bukan maksudnya untuk menyinggung perasaan Leo. Joshua kemudian berjalan mendekati singgasana yang hancur. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu di tangannya. Joshua mengaku bisa mengembalikan apa yang telah hilang dari mereka dengan kekuatan aura tersebut. Singgasana Reinhardt kemudian mulai terbentuk kembali.
benda yang sebelumnya hancur dan berantakan kini mulai bersatu, kembali membentuk singgasana yang mewah. Sungguh menakjubkan, kekuatan dari Primordial Stone memang sangat hebat. Akhirnya semua sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Joshua kemudian bertanya, "Apakah kalian semua masih ingat dengan apa yang kukatakan setelah perang Cromwell melawan Pontir?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami masih ingat." Kini waktunya telah tiba. Kita diperlihatkan saat Joshua dan rekan-rekannya sedang berbicara pada malam itu tentang tujuan dari Joshua. Joshua mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa takdir yang ia pilih. Ya, ini semua sudah ditunggu dengan sangat lama, dan sekarang tibalah saatnya. Takdir yang dipilih Joshua adalah, yaitu melakukan penyatuan benua. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkah menarik apakah yang akan dilakukan oleh Hero King dan kawan-kawan? Dan bagaimanakah dengan Duk Agnus yang kini terungkap sebagai Heimdall? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.